Kira-kira seperti itu ya. Kalau untuk kebaikan negara apa sih yang nggak bisa? Kalau untuk kebaikan negara, teman-teman kan semua kan ada partainya. Pasti komunikasi di tingkat atas itu jalan. Dan untuk membuat undang-undang kan cuma dua. Hak inisiatif legislatif atau eksekutif. Pasti jalan itu. Tinggal konsensus kok. Dan saya belajar sama teman-teman tentang lobby-lobby loh. Saya kan belum pernah jadi anggota DPR. Jadi lobby-lobby saya belum bagus soalnya. Saya belajar sama kalian. Baik, saya lanjut ke Bapak. Interupsi Pak Ketua, jangan dibatasi Pak Menteri. Beliau udah setara doktor energi, saya lihat penjelasannya. Makasih. Jangan dibatasi. Bukan jangan doktor dibatasi. Pak, Ya. tapi Menteri SDM. Ya. Silakan Pak. Saya lanjut menyangkut yang batu bara tadi. Jadi Bapak Ibu semua, bukan berarti kita pangkas menjadi 600.000 kurang lebih. Kemudian kita tidak perhatikan target PNBP karena bicara fiskal. Karena ujungnya adalah ketika kita pangkas harga, itu pasti harga pasar insya Allah akan naik. Kalau harga naik akan di-compare terhadap selisih harga pendapatan. Dan kita sudah hitung, saya sudah exercise. Nanti kita melakukan penyesuaian. Aturan yang kita buat ini kan bukan Al-Quran dan Alkitab, harus kaku. Apalagi cuma permen, capman. Hanya menteri yang nggak mau mengambil risiko aja kalau nggak mau berubah kalau untuk kebaikan negara. Itu Pak. Saya kalau untuk negara Pak Gunnar insya Allah lah. Kita ini. Baik, yang berikut Bapak Ibu semua. Saya bicara tentang lifting. Coba ada nggak slide? Coba slide. Slide lifting dong dari tahun 97 coba. Supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Nah, kalau kita mau bicara tentang sejarah lifting kita, ya ini. Kenapa lagi dibuka itu? Ini pangkatnya lama-lama saya turunkan ini. Yang tadi loh. Ini naik lagi pangkat kau. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, lihat ya. Tahun 97 kita itu lifting kita itu 1.500 sampai 1.600 1,5 juta barel per day. Dan itu konsumsi kita hanya 500.000 barel per day. Dan kita ekspor 1 juta barel per day. 40% pendapatan negara APBN itu dari sektor ini pada tahun ini. Kemudian terjadi krisis, reformasi, saya ngerti betul terjadi perubahan-perubahan regulasi di bidang migas. Maka kemudian apa yang terjadi? Turun terus. Yang tadinya Pertamina itu bisa melakukan kolaborasi kerjasama dengan swasta lain, diperkecil ruangnya. Optimalisasi nggak bisa jalan. 2008 baru naik, itu pun baru dapat ada satu sumur di Hukiris, Belanak itu. Itu 2008. Habis itu turun lagi, naik lagi 2016, itu Banyu Urip yang dicepuk. Habis itu nggak pernah lagi turun, dia turun terus tenggelam. Ini baru naik lagi 2025. Pertanyaannya, sumur besar apa yang kita temukan? Nggak ada. Ini cuma persoalannya, saya nggak bukan ahli minyak. Tapi ini hanya ilmu ketulusan. Jangan dulu tempatkan lifting baru bicara, jangan dulu tetapkan impor baru bicara lifting. Ini kan abu leke nih negara kalau dibuat begini. Interupsi Pak Ketua, penjelasan Pak Menteri ilmiah kok Pak. Betul-betul bagus. Mantap Pak, lanjutkan Pak. Aku nggak jadi ngomong kalau Bang Ramson ngomong gitu. Nggak. Ini real ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Aku buka aja lah di ruangan ini. Masih ada kok kelompok-kelompok deep state. Kan kita butuh survival. Kata ketua umumnya Pak BBG, yang presiden kita semua Pak Prabowo, negara sekarang dibutuhkan survival. Dan untuk menuju survival, penghalangnya itu adalah kelompok deep state. Deep state ini adalah kelompok yang sudah nyaman, yang tidak ingin ada perubahan, dan atau ada kelompok yang tidak berkuasa tapi mengatur kekuasaan dan menarik agar tujuan tercapai. Ini yang kita hadapi Pak. Ini yang terjadi selama 2025 saya hadapi di SDM. Makanya meme saya itu dari rambut saya botak sampai tidak botak Pak. Itu kan bagian teror mental untuk saya. Tapi kita mana bisa diteror-teror untuk negara Pak.
Jadi negara nggak boleh. Dan bagi saya kita harus hadapi. Inilah kunci kepemimpinan, bukan saling kita menceritakan satu kekurangan, satu kelebihan. Nggak ada Pak. Nggak ada yang sempurna di muka bumi. Tapi ini saya mau sampaikan, kenaikan lifting 605.000 barel tanpa kita menemukan satu sumur yang mempunyai hasil besar. Nggak ada Pak. Ya ada 10.000, 5.000, 100. Tapi kita melakukan percepatan. Nah apa strategi kita ke depan? Ternyata setelah saya hitung Pak, total sumur kita ini 339.000 lebih. Yang ideal well itu ada sekitar hampir 17.000. Dan sumur kita ini kita belum lahir barang sudah ada. Tua semua Bang Ramson ya. Tua semua. Maka selain kita akan lakukan apa yang disebut dengan melakukan reaktifikasi, intervensi terhadap teknologi, saya sekarang Bang mau lelang 110 sumur. Mana datanya? Laude, coba kasih tunjuk. Eksplorasi ini supaya kita lelang ini. Kok lama kali? Bukan. Peta, naik pangkat lagi kau. Kau lambat turun pangkat, cepat naik pangkat.